Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati Raka Ahmad Fauzi SPD selaku murabbi kita, murabbi Mabna FPI Farabi. FPI ini Badan Intelijen Domestik untuk Internal di Amerika, ini luar biasa. Yang saya hormati para musyrif Mabna Al-Farabi, yang mana pada pagi hari ini dan lanjutannya adalah masa, yaitu masa ta'aruf bareng Farabi. Yang saya hormati, yang saya banggakan para mahasantri Mabna Al-Farabi angkatan 56, yaitu 2025-2026, yang mudah-mudahan senantiasa bahagia yang sesungguhnya, bukan hanya pura-pura bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini pertemuan perdana seluruh keluarga besar Mabna Al-Farabi dalam rangka acara Mastar, yaitu kita ta'aruf Mabna. Karena kata pepatah, ta'aruf tak kenal maka tak sayang. Walaupun kenal belum tentu sayang, tetapi harus tetap diusahakan saling merangkul, tadi bahasanya murabbi. Karena kita akan bersama-sama menuju satu cita-cita, yaitu menggapai ridho Allah. Melalui apa? Tadi sudah kita senandungkan bersama dalam senandung MSA. Melalui apa? Ilmu, akhlak, dan pengabdian. Tiga hal ini. Para adik mahasantri, karena ini ta'aruf, walaupun judulnya ta'aruf itu hanya dengan AA. Saya ini walaupun sudah tua, tapi juga pernah jadi AA. Itu fotonya kan masih semangat, jadi sambil mengepalkan tangan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim. Saya mendapatkan amanah sebagai pengasuh Mabna Al-Farabi. Ini tahun yang kedua di Al-Farabi. Jadi tahun yang lalu Al-Farabi, tahun ini Al-Farabi, dan saya merangkap sebagai pengasuh di Bait Tahfidz Al-Quran. Jadi untuk santri-santri tahfidz juga. Saya di Ma'had sudah sejak 2016. Hanya dulu saya di Ar-Razi di kampus 2 itu selama 3 tahun. Ini singkat saja karena judulnya ta'arufnya dengan AA, jadi saya singkat saja memperkenalkan diri. Saya tugasnya di dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang sebenarnya bahasa sastra Arab itu ada di kampus 3. Jadi tidak ada mahasiswa, mahasantri BSA kan tidak ada ini ya, karena semuanya bertempat di kampus 3. Itu mungkin sekilas. Saya tinggal di sampingnya Mabna kalian, yaitu di rumah dinas nomor 7 yang ada teropnya itu depan rumah, ada tenda biru itu gitu. Jadi kalau ada perlu mungkin kelebihan kopi atau gula bisa dibawa ke RT 7. Ini sekedar informasi ta'aruf dari saya. Wa'alaikum penampilan jami'an. Baik, yang berikutnya yang perlu kami sampaikan tadi, alhamdulillah murabbi kita Fauzi sudah menyampaikan beberapa hal, mulai dari menatanya, ya kan? Lalu bagaimana kekeluargaan kita, bagaimana semangat kita dalam menuntut ilmu. Saya hanya nambahi apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi begini, ini yang pernah saya sampaikan di master atau di maskul, saya lupa. Jadi tidak ada satu hal yang ini di luar skenario Allah. Pasti semuanya itu sudah grand design. Saya yakin dari sekian banyak mahasantri, tadi saya tanya murabbi ada 225 mahasantri yang masuk di Farabi. Mungkin ini bisa nambah lagi karena yang susulan. Karena Mabna Al-Farabi itu kapasitasnya 270-an.
Ya. Lalu kemudian dari sekian banyak orang ini, ada yang memang bercita-cita masuk UIN, tapi ada yang enggak. Wah, pinginnya saya enggak di UIN. Kenapa? Saya ini prodinya prodi umum, kok masuknya di UIN? Ada ma'had. Terus mau ngapain di ma'had? Kan prodi saya prodi umum. Apa urusannya dengan ma'had? Ini pertanyaan-pertanyaan yang setiap tahun itu selalu menjadi pertanyaan mahasantri, khususnya yang prodi umum yang tidak berpikir dan belum pernah mondok. Kalau yang sudah pernah di pesantren nggak ada masalah, us mondok itu biasa. Kalau yang nggak pernah, ya pamitan dengan orang tuanya, walaupun di rumah kadang-kadang disuruh orang tua nggak ngereken. Tapi ketika berpisah itu ya rasa apa kadang-kadang. Kalau tidak terbiasa. Makanya ada, tadi kan juga di-setelkan video tadi ketika senandung MSA sama Mars itu ketika mengantar mahasantri baru, orang tua ada yang nangis, anaknya nangis. Nah itu kemarin barangkali ada yang nangis, siap-siap nanti ada paparazi sampai nanti masuk video di tahun yang akan datang. Itu fotoku, video saya bisa jadi. Oke. Artinya apa? Ketika sampai sudah masuk ke sini, maka fokus kita adalah bagaimana kita, niat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti dulu. Melihat orang lain yang lebih baik, itu bagus untuk memotivasi. Tapi jangan merasa terpuruk kemudian merasa begini. Oh ya mesti ya raikwannya wis mondok 7 tahun, oh pinter. Nah saya ini SMK, saya tidak pernah mondok. Tapi sampai harus punya tekad bahwa hari kemarin harus lebih baik dari kemarinnya lagi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, jadi fokus kita tetap menjadi orang baik, orang yang berusaha menjadi lebih baik. Kalau saya kemarin startnya beda dengan teman saya, maka saya harus bisa intifak dengan teman saya. Apa yang bisa saya ambil dari teman saya untuk saya bisa memacu diri saya untuk lebih baik lagi dalam segala hal, paling tidak 3 hal tadi: ilmu, akhlak, pengabdian. Jadi pakemnya 3 itu. Ya, diingat, ilmu, akhlak, dan pengabdian. Itulah yang kemarin di Mastar ketika irsyadat dari Selasa, mungkin semuanya belum ada yang belum datang semuanya ya. Di Farabi mungkin ada yang sudah datang waktu itu mengikuti. Itu kan saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang harus kita pegang. Kalau sampai ingin pinter, maka belajar. Itu kalau dalam bahasa Mars tadi, itu ilmu. Lalu yang kedua, kalau sampai ingin manfaat, maka harus taat. Taat itu bagian dari akhlak. Ini nomor 1 sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Misal, orang tua itu akan melihat sampai sebagai qurrata a'yun, yang menenangkan jiwa, menyenangkan hati. Itu kalau akhlak sampai luar biasa. Ono arek pinter secara IQ, akademiknya pinter, tapi nggak ada akhlak. Apa yang terjadi di masyarakat? Kata masyarakat begini, arek itu loh sakjane pinter, tapi kok koyo ngono kelakuan. Nggak dipakai. Tapi gak pada pinter senajan, tapi akhlaknya baik, ya. Itu orang akan memandang sampean. Tapi niat kita bukan pandangan orang. Makanya niat kita tadi fokus, kita memperbaiki diri kita untuk menjadi atqakum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita upgrade bareng-bareng. Makanya aturan, peraturan, tata tertib dan lain-lain, termasuk program-program yang ada di Al-Farabi, di Pusat Ma'had Al-Jami'ah ini, itu semuanya mengarah untuk penguatan ini. Lalu yang ketiga, pengabdian. Pengabdian itu apa? Hikmah. Hikmatul ilm. Samain fokus, samain belajar, samain bantu teman yang kurang dari sisi ilmunya dikasih tahu. Itu adalah bentuk pengabdian secara sederhana. Musyrik, ya, mendampingi sampai itu bentuk pengabdian yang luar biasa. Itu hikmah. Maka kalau sampai ini hidupnya barokah, jangan melupakan yang namanya hikmah. Rasulullah itu pernah tahu begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Ini yang redaksi ini menarik. Man salaka tariqan, lalu kemudian disifati yaltamisu fihi ilman.
Iltamasa yaltamisu itu maknanya mencari. Tapi mencari dalam arti beda dengan polab. Mencari itu ada polaba, iltamasa itu maknanya mencari. Iltamasa ini kalau ditinjau dari sisi bahasa itu dari akar kata lam mim sin yang maknanya seakar dengan makna dasar itu menyentuh. Berarti apa? Jalan yang sampean jalani itu selalu bersentuhan dengan ilmu. Sampean di ma'had harus yaltamisu fihi ilman kalau mau sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Kalau mau Allah mudahkan jalan menuju surga. Contoh, di ma'had tapi tidak yaltamisu fihi ilman. Fisiknya di ma'had, tapi ketika taklim tidak fokus, pikirannya kemana-mana. Justru malah di ma'had waktunya habis dipakai untuk bermain gadget umpama. Sekarang tantangan kita itu kan ini. Di sini semuanya ada. Saya mau lihat hal-hal yang tidak beres, mulai dari gambar sampai video yang terlarang ada. Iya apa ya? Sampai mau pinjol, judol. Kemarin tuh saya ada acara menghadiri acara yang dihadiri oleh gubernur. Ibu gubernur itu cerita, ada laporan dari PPATK. PPATK itu terkait dengan transaksi keuangan, itu yang memantau. Yang kemarin sempat ramai ketika ada pemblokiran rekening yang tidak aktif itu. PPATK itu melaporkan, ternyata ada hampir 50% itu orang-orang penerima bansos, bantuan sosial, itu uang bansos itu digunakan untuk judi online. Bayangkan. Sekarang judi online itu caranya halus. Judi online itu mulai dari 1.000 pasang taruhan. Nanti di awal-awal itu biasanya dapat nanti 1.000 sampai dapat 5.000, sudah lumayan 4.000. Nanti diiming-imingi. Kalau sampai naruhnya lebih dari itu, 5.000, 10.000, kelipatan lagi 20.000, nanti sampai dapatnya lebih dari itu. Karena judi itu, setan itu di situ mengatakan begini, judi yo, kamu gak judi nanti miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Kan fakir itu menakut-nakuti setan loh. Kamu kalau mau sedekah nanti uangmu habis loh, kamu nanti habis uangmu miskin. Nah judi sebaliknya, kamu kalau tidak judi fakir. Kenapa? Karena judi itu mendapatkan keuntungan. Modalnya dikit tapi oleh akeh. Makanya orang terpacu naruh taruhan. Padahal jelas-jelas judi itu dikatakan itu adalah perbuatan syaitan. Yang syaitan itu menginginkan adawah, permusuhan di antara kalian. Orang itu kalau sudah ketagihan, dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, itu berani melakukan kriminal yang lain. Butuh uang, mencuri, minjem nggak dapat, nyuri, nanti nyuri nggak dapat, itu bisa melakukan pembunuhan. Kemarin yang terakhir berita ramai di Halmahera itu ada pegawai Badan Pusat Statistik, ya, akan menikah, dia punya tanggungan hutang banyak. Kenapa kok banyak hutang? Karena hobinya judi online. Dia habis kalah 100 juta. Biasanya dapatnya banyak, kalah 100 juta, mau nikah bingung, nyari pinjaman, mau minjem 30 juta, nggak dipinjemi, akhirnya membunuh. Ini kan terkait. Makanya ini, tapi kan Raka Fauzi sudah menyampaikan, jangan meremehkan hal-hal yang kecil, baik itu kebaikan atau keburukan. Kebaikan jangan diremehkan, harus sampai lakukan. Keburukan jangan diremehkan. Allah wong ngecok. Semua perbuatan dosa besar itu seringkali dimulai dari meremehkan hal-hal yang kecil. Nah, ada kebakaran besar dimulai langsung besar, mesti dari hal kecil. Mbuh lilin, mbuh korsleting listrik, tapi membesar. Makanya mumpung sampean umpama, saya tidak tahu latar belakang kalian, ada yang punya hal-hal di masa lalu yang tidak baik, segera tinggalkan. Kalau tidak hari ini lalu kapan? Jangan menunggu masa depan. Nanti aja lah kalau ini. Karena kalau sampai selalu begitu, maka masa depan hanyalah ilusi, hanyalah angan-angan kosong. Masa depan itu kapan? Hari ini masa depan kita. Paham?
Jadi sampai masuk Mabna Al-Rafi, inilah masa depan sampean. Kalau sampean tidak serius sejak sekarang, hancur masa depan Anda. Terus masa depan itu kapan? Kalau dalam bahasa agama, masa depan yang sesungguhnya itu nanti ketika kita menghadap Allah. Al-Kayis man dana nafsahu wa amla lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal tujuannya untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Itu masa depan yang sesungguhnya. Kalau masa depan sampai nanti saya ingin jadi orang itu sukses, kaya raya, tapi saya nggak lakoni apa-apa, saya jadi orang alim. Itu yang saya sebut tadi, masa depan hanyalah ilusi. Karena masa depan itu adalah hari ini. Sama dengan di akhirat. Akhirat itu kapan? Akhirat kita juga ditentukan ketika kita hidup di dunia ini. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Makanya kembali ke hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Namanya harus segala tindak tanduknya itu terkait dengan upgrade ilmu dan takwa. Kalau itu yang terjadi, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa artinya? Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain, termasuk bagaimana kita di Mabna Al-Farabi ini betul-betul bisa bersinergi. Manfaatkan betul bagaimana pendampingan AA kita. Artinya apa? Karena kalau nggak tahu tanya, minta bimbingan. Ya, sampaikan punya kendala apa. Nanti kalau sudah mentok, ada murabi kalau sudah mentok, nanti ketemu dengan pengasuh kalau sudah mentok kemudian mentok-mentoknya ya sudah kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Tapi yang penting kan ada usaha untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada orang yang langsung menjadi sempurna, menjadi segala sisi mesti baik. Itu ada proses. Dan proses itu kuncinya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, baik yang dilakukan diri kita atau orang lain. Hanya begini, kalau yang kita yang melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan terus diingat. Ya, tapi kalau kesalahan kita, kekurangan kita, itu yang harus kita ingat untuk apa? Untuk memperbaiki. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan orang lain, walaupun itu kecil, jangan pernah diremehkan dan harus selalu kita ingat. Untuk apa? Untuk kita bisa berterima kasih sekaligus bisa memotivasi diri kita masing-masing. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga sampai kerasan kabeh dan nanti sampai akhir pokoknya ikuti, nanti oleh AA akan dijelaskan setiap divisi kegiatannya seperti apa. Baik yang sudah pinter, sudah alumni ma'had sekian tahun, ataupun yang belum pernah mondok, sudahlah semuanya kita ayo belajar bareng, bersinergi. Karena kesuksesan Anda itu sesungguhnya tidak hanya urusan kepinteran, tapi ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang kita akan mensupport kesuksesan dunia dan akhirat bagi sampean semuanya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.